Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2003. Perkenalkan, saya Fransalis Hadun, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2003, Universitas Insan Budi Utomo Malang. NIM 2311650016. Saya mengajar di SMP Negeri 7 Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Hari ini Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 7 dengan materi menulis teks prosedur. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya seperti itu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, mantap, oke. Baik, silakan. Baik, anak-anak, selamat siang semuanya. Terima kasih Engkau selalu membimbing dan mengajar kami. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami ingin memulai kegiatan belajar mengajar kami. Kami mohon kepada Tuhan, lancarkanlah kegiatan ini sampai selesai. Nama-Mu kami puji kini, esok, dan sepanjang segala abad. Amin. Yang berikut mengawali kegiatan proses belajar mengajar kita juga siang ini. Jadi sedianya Bapak juga akan mempresentasi kehadiran dari anak semua, ya. Agustinus Herlinus nama, Ricardo Fekot, Hadir Pak. Kurnia Tindik, Hadir Pak. Angkaham. Ada Pak. Baik, jadi ada yang tidak hadir, ya. Jadi mudah-mudahan mereka ini hadir karena tidak ada halangan apa-apa, ya. Jadi baik, yang berikut semuanya berdiri untuk kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya. Nyanyian keras, Ya Bapak. Pancasila, aku telah pendukungmu.
kita belajar yang namanya menulis teks prosedur. Baik, sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut tentang materi menulis teks prosedur ini, pertanyaan pertama untuk kalian, ya, karena sebelumnya memang kita sudah mempelajari tentang teks prosedur. Jadi yang bisa menjawab silakan angkat tangan, ya. Jadi yang pertama, Bapak tanya, apakah kamu tahu perbedaan membuat sesuatu dan melakukan sesuatu? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Tahu, Pak. Ya, kira-kira membuat sesuatu itu apa? Melakukan sesuatu itu seperti apa? Silakan. Membuat sesuatu seperti membuat makanan, membuat minuman, dan lain-lain. Jadi membuat sesuatu itu seperti membuat makanan atau minuman. Kalau melakukan sesuatu, Melakukan sesuatu seperti mencuci piring, mematikan TV, dan lain-lain. jadi mematikan TV, mencuci piring dan jadi itu adalah perbedaan yang namanya membuat sesuatu dan melakukan sesuatu. Pertanyaan yang kedua, apakah kamu pernah menjelaskan langkah-langkah membuat sesuatu? Pernah. Kira-kira apa? Membuat kopi. Jadi membuat kopi. Jadi langkah-langkahnya pasti kamu sudah paham, ya, karena setiap hari pasti sebelum berangkat sekolah minum kopi dulu, ya. Jadi ini adalah pertanyaan pemantik terkait dengan materi yang harus kita pelajari hari ini tentang menulis teks prosedur. Sampai di sini bisa paham? Bisa, Pak. Baik, Bapak lanjutkan, ya. Yang berikut, Bapak akan menjelaskan sedikit terkait materi yang nanti harus kita bisa pahami hari ini, ya. Untuk nanti kamu bisa mengerjakan lembar kerja, ya, yang sesuai dengan materi yang kalian simak atau terkait dengan materi yang Bapak jelaskan ini, ya. Jadi supaya nanti mengerjakan LKPD tidak ada yang salah, maka pahami dulu materinya yang nanti harus kalian bisa kerja, ya. Jadi untuk itu perhatikan di depan, mendengar baik-baik terkait materi cara menulis teks prosedur. Jadi yang pertama menulis teks prosedur. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yang pertama peserta didik dapat membuat teks prosedur secara tertulis sesuai dengan struktur dan kaidah pembahasan teks prosedur dengan itu tujuan pembelajaran. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran itu ada dua, ya. Perhatikan sini. Yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat membuat teks prosedur secara tertulis sesuai dengan struktur dan kaidah pembahasan teks prosedur dengan Bapak. Yang kedua, setelah pembelajaran ini peserta didik diharapkan mempunyai kemampuan menulis langkah-langkah membuat teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah pembahasan teks prosedur dengan Bapak. Jadi nanti kalian harus bisa membuat yang namanya teks prosedur, ya, sesuai dengan indikator pencapaian tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, sudah bisa paham sampai sini? Bisa. Yang berikut, di sini dijelaskan apa itu teks prosedur. Teks prosedur itu merupakan teks yang memberikan informasi tentang cara membuat atau melakukan sesuatu. Ya. Tujuannya itu yaitu untuk menjelaskan tahapan, kegiatan atau langkah yang harus dilakukan pembaca
dapat secara baik dan tepat mengikuti sebuah proses dalam membuat, melakukan, atau menggunakan suatu hal. Ya. Yang berikut ciri-ciri teks prosedur. Jadi ternyata teks prosedur itu mempunyai ciri-ciri. Ya. Jadi itu ada 6. Yang pertama, berisikan langkah-langkah. Yang kedua, disusun secara informatif. Yang ketiga, bersifat objektif. Yang keempat, informasi yang disajikan bersifat universal. Yang kelima, bersifat faktual dan akurat. Dan yang keenam, bersifatnya logis. Yang berikut struktur teks prosedur. Ada struktur, ya. Jadi yang pertama tujuan, yang kedua material, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat itu penegasan ulang atau simpulan. Nanti membuat teks prosedur itu dengan memperhatikan struktur, ya. Jadi tujuan, material, langkah-langkah, penegasan ulang atau simpulan. Sudah bisa paham? Yang berikut kaidah bahasanya. Kaidah bahasa yang harus digunakan dalam membuat atau menulis teks prosedur itu. Yang pertama, kalimat imperatif, menggunakan istilah, menggunakan konjungsi urutan waktu, menggunakan pemerincian, dan seterusnya, yaitu kalimat imperatif. Jadi itu merupakan kalimat yang berisi perintah terhadap sesuatu. Ya, contohnya itu kata masukan atau kesimpulan dan lain-lain. Ya. Jadi nanti kalian harus bisa menulis teks prosedur itu dengan memperhatikan kalimat yang disebut sebagai imperatif. Menggunakan kalimat yang yang kedua, menggunakan istilah. Jadi ada istilah-istilah yang harus nanti digunakan dalam menulis sebuah teks prosedur. Jadi sekian materi terkait nanti menulis yang namanya teks prosedur. Bagaimana? Ada yang belum paham sampai di sini sebelum mengerjakan lembar kerja yang nanti dibagikan dalam bentuk kelompok? Bagaimana, sudah bisa paham? Sudah. Jadi kalau sudah paham, sekarang Bapak akan membagikan kelompok, ya, membagikan kelompok. Jadi setelah itu nanti akan Bapak berikan LKPD-nya untuk nanti kamu kerjakan sesuai dengan materi yang kita pelajari. Sudah bisa paham? Sudah. Baik. Untuk kelompok 1, Agustinus Nama, Top, Din, Kunci, Surya. Silakan ambil. Kelompok 2 Surya, Bima, Selamat, Putri, Mihul, Yosefin. Oke, baik. Silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah dipanggil konsultan dan namanya masing-masing. Baik, sudah duduk dalam bentuk kelompok. Ya. Jadi sebelum mengerjakan LKPD yang ada beberapa hal yang Bapak perlu sampaikan supaya nanti kerja kelompoknya berjalan lancar. Ya. Jadi yang pertama, nanti akan Bapak bagikan LKPD-nya setiap kelompok masing-masing. Ya. Yang kedua, nanti anak-anak membuat atau menulis teks prosedur, ya, sesuai, ya, yang tertera pada LKPD. Apakah nanti menulis teks prosedur itu dengan menggunakan
menerjemahkan atau mengoperasikan sesuatu, atau yang kedua membuat sesuatu, atau yang ketiga melakukan sesuatu. Itu nanti terserah, pilih dari ketiganya untuk menulis ekspose. Sudah bisa paham ya? Yang ketiga, selama mengerjakan LKPD ini dalam bentuk kelompok, jadi kerjakan ini selama 25 menit. Ya, jadi Bapak berikan waktu mengerjakan ini 25 menit. Sudah bisa paham? Setelah mengerjakan hasil diskusi ini, nanti akan dipresentasikan masing-masing kelompok. Ya, jadi sebentar akan Bapak melanjutkan penyampaian kalau nanti ini semuanya sudah selesai. Jadi untuk itu saya bagi mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, sekarang silakan kerja, ya. Baik, perhatikan di sini dan dengar. Bagaimana? Sudah semua? Baik. Jadi kalau hasil diskusinya sudah selesai dikerjakan, nanti presentasikan di depan kelas, ya. Terus presentasi ini nanti mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Saat presentasi nanti yang lain bisa memberikan tanggal. Jadi untuk itu Bapak minta kelompok 1 untuk tampil di depan presentasikan hasil. Baik, untuk kelompok 2, 3, 4 perhatikan di sini, ya. Kita dengar sama-sama hasil kerja dari kelompok 1. Menulis teks proses. Jadi harapannya nanti kelompok lain bisa menanggapi apa yang mereka sedang bekerja. Ya. Jadi untuk itu saya persilakan kelompok 1 untuk presentasikan hasil kerja. Silakan. Selamat siang teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Teks prosedur melakukan sesuatu dengan judul cara mematikan komputer dengan benar. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan nama kami dulu. Perkenalkan, nama saya Alfonso Valentino, saya panggil Cari. Perkenalkan, nama saya Abdul Kurniati, saya panggil Fakri. Perkenalkan, nama saya Mitra Kurniati, biasa dipanggil Mitra. Perkenalkan, nama saya Indra Suria,
saja presentasi dari kelompok kami cara mematikan komputer secara benar. Jika teman-teman ada yang ingin menanggapi, kami berikan waktu dan kesempatan seluas-luasnya. Baik, sebelum kelompok lain memberikan tanggapan dari hasil kerja kelompok 1, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik, yang berikut silakan kelompok 2 atau kelompok 3, kelompok 4 mungkin ada hal yang perlu mau ditanggapi dari hasil kerja kelompok 1 menulis teks prosedur melakukan sesuatu, ya, menyalakan cara mematikan komputer kan. Jadi kelompok 2 mungkin ada yang mau. Oke, silakan. Apa dampak negatif jika komputer tidak dimatikan dengan baik dan benar? Akan terjadi kerusakan dalam komputer. Oke, baik. Jadi bagaimana kelompok 1 atau kelompok 2? Sudah? Mungkin ada tanggapan dari kelompok 3 atau 4? Oke, kalau tidak ada, sekali lagi kita beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, itu hasil kerjanya Bapak minta dan kembali ke tempat duduk. Baik, kelompok yang berikut, kelompok 2. Silakan. Kelompok 2. Baik, silakan kelompok 2 presentasikan hasil kerjanya. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman.
Yang memberikan tanggapan saya persilakan untuk kelompok 3. Bagaimana? Jadi bukan sebentar. Baik, bagaimana kelompok? Siapa lagi? Kelompok satu dulu. Iya. Coba ulang. Apa dampak positif bagi tubuh jika makan mie instan? Dampak positif. Saya Pak. Kami Pak. Oke, baik. Apa dampak negatif jika makan mie instan terus-menerus? Pak, ada dampak positifnya Pak. Ya, jawab dulu dari kelompok 3. Silakan. Dampak negatif jika memakan mie instan terus-menerus adalah tubuh terasa lemah dan bisa terkena penyakit tifus. Pak, kami punya pertanyaan bagaimana? Silakan kelompok 1. Ulang pertanyaan. Apa dampak positif bagi tubuh jika makan mie instan? Positif. Hal yang positifnya apa? Menambah nilai gizi untuk tubuh. Menambah nilai gizi untuk tubuh. Bagaimana kelompok 1? Oke, sudah pas. Baik. Sudah tidak ada lagi? Oke, baik. Mari kita hapus untuk kelompok 3. Sekian kami kelas. Sekian dan terima kasih. Kelompok 3. Dengar sudah. Kelompok 3 akan melakukan presentasi. Jadi dia akan menyimak baik-baik dan mendengar. Supaya nanti kalau ada saran silakan ya. Baik, silakan kelompok 3. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan para kelompok kami yaitu kelompok 3. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami tentang menulis teks prosedur yang berjudul membuat nasi kuning. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Mardani Idrus, biasa dipanggil Sera. Perkenalkan, nama saya Rafina Kayanjahan, biasa dipanggil Kiran. Perkenalkan, nama saya Pascal Nafkamia Serenastri, biasa dipanggil Sere. Perkenalkan, nama saya Mariana Sakita Erson, biasa dipanggil Ica. Perkenalkan, nama saya Melina Tati Samson, biasa dipanggil Tati. Perkenalkan, nama saya Kusir Nampur, saya biasa dipanggil Istu. Perkenalkan, nama saya Maria Sekolahkan, biasa dipanggil Ica. Baik, kami akan mulai presentasi kelompok kami. Para pembaca saya persilakan. Yang pertama adalah tujuan untuk membuat nasi kuning. Nasi kuning merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang populer dan sering disajikan pada acara-acara spesial. Nasi kuning memiliki cita rasa yang khas dan terdiri dari nasi yang diberi tambahan kunyit sehingga menghasilkan warna kuning yang menarik. Nasi kuning adalah hidangan yang sangat populer di Indonesia. Namun, banyak orang yang mengalami kesulitan dalam membuat nasi kuning yang enak dan sempurna. Beberapa masalah umum yang sering muncul adalah nasi kuning yang terlalu kering, terlalu basah, atau tidak memiliki aroma nasi kuning yang khas. Selain itu, ada juga beberapa orang yang tidak tahu cara mengatur bahan-bahan yang tepat untuk membuat nasi kuning yang besar. Yang kedua, alat dan bahan membuat nasi kuning. Pertama, siapkan panci. Kedua, 2 gelas beras. Ketiga, 4 gelas air. Keempat, 2 batang serai dimakan. Kelima, 2 lembar daun salam. Keenam, 4 lembar daun. Ketujuh, 1 sendok teh tumis bubuk. Kedelapan, 2 sendok makan minyak sayur. Dan kesembilan, garam secukupnya. Yang ketiga, langkah-langkah dalam membuat nasi kuning. 1. Cuci beras hingga airnya bening dan tiriskan. 2. Panaskan
kelompok atau sebelum kita memberikan tanggapan dari kelompok 1, 2, dan 4, mari kita yang berikut ada yang mau menanggapi? Ya, dari kelompok 4 dulu. Apa dampak positif kalau memakan nasi kuning terus-menerus? Dampak positif kalau kita makan nasi goreng terus-menerus. Oke, baik. Kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi. Kelompok 1, sebentar dulu. Kelompok 4 ya. Apa manfaat nasi kuning bagi tubuh? Manfaat nasi kuning bagi tubuh. Silakan. Manfaatnya adalah karena ada kuning di dalam nasi kuning bisa mengurangi penyakit di dalam tubuh. Bisa mengurangi penyakit yang ada dalam. Penyakit apa? Ya, contohnya apa? Penyakit apa? Itu kita yang dari kelompok 2. Penyakit lambung. Lambung. Oke, baik. Kalau sudah tidak kalah lagi, jadi untuk itu kita beri aplaus untuk kelompok. Bapak Musa, masih pekerjanya, silakan kembali ke. Baik. Untuk itu kembalikan ke posisi semula, karena nanti ini akan mengambil suatu kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Jadi baik, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing, membuat teks prosedur atau menulis teks prosedur. Jadi kelompok 1 tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya itu terkait melakukan sesuatu, ya. Jadi cara mematikan komputer dengan jadi itu merupakan salah satu teks prosedur melakukan sesuatu. Jadi kelompok 1 tadi sudah menulis teks prosedur melakukan sesuatu itu dengan baik. Kelompok 2 menulis teks prosedur membuat sesuatu. Ya, tadi kelompok 2 sudah menulis teks prosedur tentang membuat mie-instan. Ya, jadi sudah menulis dengan baik mulai dari tujuan, langkah-langkah, alat dan bahan sampai dengan kesimpulan. Kelompok 3 juga sudah membuat dengan baik, ya, atau menulis dengan baik teks prosedur. Jadi tadi membuat sesuatu. Jadi membuat nasi kuning, ya. Jadi sudah menulis dengan baik mulai dari tujuan, langkah-langkahnya, alat dan bahannya sudah ditulis semua dalam teks laporan teks prosedur. Kelompok 4 juga membuat sesuatu, ya. Jadi sudah menulis dengan baik teks prosedurnya, ya. Jadi membuat lemon, ya. Jadi untuk itu saya beri aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 2, 3 dan 4. Baik, yang berikut kesimpulan yang dapat kita ambil dari apa yang kita pelajari hari ini adalah kita sudah menyelesaikan dengan baik dan membuat atau menulis teks prosedur itu dengan baik, ya.
kita bisa mempelajari hal yang lain seperti ini. Ya, jadi untuk itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih karena kalian sudah melakukan ya diskusi dengan baik, membuat atau menulis expose. Jadi mengakhiri